Abad ke-19 dan ke-20 menjadi masa penuh gejolak di Eropa. Perang dunia, revolusi industri, dan krisis kemanusiaan mengguncang nilai-nilai moral yang selama ini dijunjung tinggi. Manusia mulai kehilangan makna hidupnya, kebebasan terasa semu, hidup seolah dikendalikan oleh mesin, perang, dan sistem sosial yang menindas. Dari keputusasaan inilah lahir suatu arus besar dalam sejarah filsafat, yaitu filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, yang berarti keberadaan. Filsafat ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, bukan sebagai objek sistem, melainkan sebagai makhluk hidup yang merasa dan memilih. Bagi eksistensialis, eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia tidak ditentukan oleh kodrat atau takdir sejak lahir. Kitalah yang menciptakan jati diri kita sendiri melalui pilihan dan tindakan. Manusia bebas, tapi kebebasan itu membawa tanggung jawab. Kita sendirilah yang harus menentukan arah hidup, menemukan makna, dan memberi arti pada keberadaan kita. Tokoh pertama adalah Søren Kierkegaard, filsuf asal Denmark yang dikenal sebagai bapak eksistensialisme. Baginya, kebenaran adalah subjektivitas. Artinya, kebenaran sejati tidak ditemukan dalam teori, tetapi dalam pengalaman pribadi yang autentik. Manusia harus berani memilih. Meski setiap pilihan mengandung resiko, dari keberanian memilih, manusia menemukan eksistensinya. Friedrich Nietzsche. Nietzsche mengguncang dunia dengan pernyataannya bahwa Tuhan telah mati. Pernyataan ini bukan sekadar ateisme, tetapi kritik tajam terhadap moralitas lama yang membelenggu manusia. Ia memperkenalkan konsep Übermensch, yakni manusia unggul yang berani menciptakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Manusia yang tidak pasrah pada norma, tetapi menggenggam takdirnya dengan tangan sendiri. Tokoh lain yang membesarkan nama eksistensialisme adalah Jean-Paul Sartre. Sartre menegaskan, manusia dikutuk untuk bebas. Kita bebas untuk memilih, tetapi setiap pilihan membawa tanggung jawab moral. Tidak ada Tuhan, tidak ada kodrat bawaan. Hidup ini harus kita maknai sendiri. Sartre mengajak manusia hidup secara otentik, menjadi dirinya yang sejati, bukan topeng bagi masyarakat. Martin Heidegger. Heidegger berbicara tentang manusia sebagai Dasein, makhluk yang sadar bahwa ia ada di dunia. Kesadaran akan waktu, kematian, dan keterbatasan menjadikan manusia sadar akan makna hidupnya. Hidup yang bermakna bukan sekedar ada, tetapi mengada dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam dunia pendidikan eksistensialisme, menolak pandangan bahwa peserta didik adalah gelas kosong. Sebaliknya, setiap siswa adalah individu unik yang memiliki kebebasan berpikir dan tanggung jawab atas pilihannya. Guru bukan sekedar pengajar, tetapi pendamping eksistensi. Ia membantu peserta didik menemukan makna dirinya sendiri melalui refleksi dan pengalaman belajar. Pendidikan eksistensial menekankan 4 hal penting. Yang pertama, kebebasan berpikir dan memilih. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keputusan. Yang ketiga, keaslian dan kejujuran diri. Dan yang keempat, refleksi atas pengalaman hidup. Belajar bukan sekedar mencari jawaban benar, tetapi menemukan siapa diri kita di tengah proses belajar itu. Di Indonesia, semangat eksistensialisme mulai tampak dalam kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar, mengeksplorasi diri, dan mengembangkan potensi uniknya. Namun, tantangan masih ada. Banyak sekolah masih menilai keberhasilan dari angka dan seragam, bukan dari kesadaran dan makna peserta didik. Padahal, pendidikan sejati tidak menuntut keseragaman, tetapi menumbuhkan keberanian untuk menjadi diri sendiri.
Tujuan pendidikan bukan mencetak manusia yang sama, tetapi membangkitkan kesadaran untuk menjadi manusia yang berbeda dengan makna. Eksistensialisme mengingatkan kita bahwa hidup bukan sekedar ada, tetapi bagaimana kita memberi makna pada keberadaan itu. Dalam dunia pendidikan yang serba digital dan mekanistik ini, nilai-nilai eksistensialisme tetap relevan. Kebebasan, tanggung jawab, dan keaslian diri. Pendidikan sejati bukan mencetak orang pintar, tetapi membangun manusia yang sadar, reflektif, dan otentik.